menariknya teman-teman sekalian, penjelasan Al-Quran ini disampaikan lewat lisan Nabi dengan perilaku Nabi. Dirangkum oleh para sahabat, disampaikan secara lisan. Setelah itu oleh ulama-ulama setelahnya ditulis tuh. Begitu ditulis jadi kitab hadis. Orang-orang sekarang umumnya mengira kitab hadis itu sekedar kitab bacaan. Dibaca, dipelajari, bikin pengajian, pulang. Padahal kitab hadis itu saat disusun, itu penjelasan dari Al-Quran. Dibikin bab-bab sesuai dengan spesialisasi pekerjaan kita. Contoh, Sahih Al-Bukhari. Ada 97 kitab, 97 bab. Setiap bab itu ada hadisnya. Misal, bab pertama Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Di situ ada 57 hadis. Anda bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa iman saya turun naik seperti lift? Kadang naik, kadang turun. Tapi nggak bisa dikontrol. Kalau sedang naik, semangat saya ke masjid. Kalau sedang turun, ya Allah, jangankan tahajud, sholat fardu pun saya terlambat. Bagaimana caranya menaikkan iman saya dijaga nggak turun-turun? Baca ayat-ayat tentang iman, keluarkan ayatnya. Bagaimana kemudian menjabarkan ayat iman itu? Buka kitab hadis Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab tentang iman, pelajari 57 hadis. Demi Allah saya katakan, iman Anda akan diangkat dan terjaga tidak turun. Kitabul Ilmi, kitab keduanya tentang pengetahuan. Di Quran ada ayat-ayat ilmu. Begini ya cara belajar, begini cara menghafal. Dijelaskan turunannya di mana? Di hadis. Nih cara belajarnya begini, supaya barokah begini, supaya cepat hafal begini. Kata orang sekarang ada 4 kriteria penuntut ilmu. 1, cepat ingat. Kemudian yang kedua, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Jadi begitu saya ajarkan belum paham tuh. Begitu mau ditutup, oh itu maksudnya paham. Keluar masjid, lupa. Tapi ilmu Al-Quran tidak. Nabi pernah mengajarkan pada golongan orang-orang tertentu sampai mereka jenius di bidangnya. Ada 4 orang jenius nanti di masa Nabi. Di antara kalangan mudanya nanti ada Ali bin Abi Thalib. Itu pemuda luar biasa. Akhlak yang mulia, orangnya jenius dan sebagainya. Bahkan setia kepada Nabi SAW. Dinikahkan dengan putri tercinta Nabi SAW. Menemani Nabi di dalam rumahnya ketika dikepung oleh orang-orang terbaik. Dari kalangan Quraisy 100 orang. Pasukan yang khusus. Oh kalau sekarang Kopassus ya. Kalau angkatan laut Denjakanya. Kalau angkatan udara ada Paskasnya. Wah ada macam-macamnya. Kepung 100 orang. Dengan senjata yang sudah terhunus. Kata para sejarawan kalau binatang lewat pun ketahuan. Dikepung 100 orang. Yang menemani Nabi cuma 2 orang. Satu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh Nabi diplot untuk menemani saat hijrah. Ali bin Abi Thalib masih muda. Oleh Nabi dikatakan, ya Ali, bala ya Rasulullah. Tidur di tempat saya tidur ini. Tidur. Tempat itu diincar oleh 100 pemuda tadi. Taruhannya nyawa. Saking taatnya pada Nabi dan luar biasa nanti. Ketaatan kepada Nabi melahirkan keberkahan bagi dirinya. Taatnya luar biasa, taruhan nyawa. Apa kalimat yang keluar di lisannya? Kata beliau, bala ya Rasulullah, siap. Siap. Apa yang dikatakan oleh Anda, saya kerjakan. Gak ada tawar-menawar. Belum pernah saya mendengar atau membaca satu kitab sejarah mengatakan ketika Nabi katakan Ali tidur di depan saya. Lalu Ali menjawab misalnya, ya Rasulullah jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Gak ada. Silakan lihat. Gak ada. Apa yang terjadi setelah itu? Belajar, jenius. Anda buka kitab misalnya Al-Jawahir, lihat bab terakhir. Di situ dijelaskan bagaimana Ali bin Abi Thalib ternyata selain pakar tafsir, memahami matematika. Ada pembahasan matematika Al-Quran. Dulu orang-orang baca Al-Quran itu mengeluarkan pengetahuan. Siapa penemu atom? Kimia. Halo? Bang Asep. Tapi bukan. Penemu atom itu, teman-teman sekalian, awas. Kadang sekarang anak-anak sekarang belajar kimia, saya bingung tuh ya. Ditangkap-tangkap tapi nggak pernah diteliti. Lihat, penemunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukan atom ketika baca Al-Quran? Surah ke-57 Al-Hadid. Baca ayat Al-Hadid ini, menghafal Quran dulu tuh. Begitu dihafalkan sampai ayat 25 sampai 26 Al-Hadid. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Dilihat, oh besi, apa ini besi? Dicari. Dianalisis oleh beliau, dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya. Dilihat, dipetakan sampai muncullah kemudian turunan atomnya. Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan Fe, ferum namanya. F besar, E kecil, Fe, gini. Tuh, ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Atom besi nomor 26, dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57 itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Besi. Silahkan cek. Ada yang baca Al-Mulk, begitu dibaca teman-teman sekalian terinspirasi.
Oh, ketika baca, dia amati. Apakah kamu tidak perhatikan begitu Allah menahan burung terbang di udara? Mayum sikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menjaga burung kecuali Allah yang Maha Kasih. Kepak katup bisa terbang. Disimpulkan, oh berarti kalau saya membuat prototipe sayap seperti sayap burung, saya bisa terbang. Dibikin kemudian, Masya Allah. Lalu dia mulai kepak katup naik ke bukit yang kecil. Kepak katup naik, lompat, jatuh. Oh, belum siap. Perbaiki. Sampai akhirnya, wallah, naik ke atas bukit yang paling besar. Sudah diuji coba, namanya Ibnu Firnas. Terbang, naik, begitu lompat, kepak katup terbang. Allahu Akbar. 20 meter. Lewat lagi sedikit, jatuh, meninggal. Meninggal. Kalau mau coba silakan. Ya. Baik, tapi peninggalannya itu bukan meninggal biasa, tapi meninggalkan karya dari prototipe ini yang dikopi nanti oleh masa-masa setelahnya. Jadilah datang kemudian Wright bersaudara, dilihat lagi, dikembangkan lagi dan sebagainya. Jadi pesawat seperti sekarang. Dulu orang baca Quran itu terlahir pengetahuan. Bahkan warisan jahiliyah dirubah jadi manfaat. Jahiliyah itu punya warisan banyak di antara warisannya. Misal, warisan syair ada di jahiliyah sampai sekarang masih ada. Warisan syair ini ada rumusnya, 16 rumus. Yang nemukannya siapa? Di antaranya Nabi Go'adzibiyani. Dikembangkan jadi ilmu arud, ada 16 rumus. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikr habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali. Dulu orang jahiliyah, kalau hebat syairnya, ditulis dengan tinta emas, tempelkan di Ka'bah. Nanti kemudian diganti dengan kain kiswah. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Tulis, sampaikan, dendangkan, jadi musik. Rajas, mustaqilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghuzaylun uqayqali, kataftuhu min wajdatin min fi'li hadar rajuli, faqala la, faqad qada muharwili, wal walad wali ya waylali, faqultu la tuwalwili, fabayinul lu'lu ali, qalat lahu hina kada in waradidul muqali, kahatan kakailali, tabuli. Tapi cuman begitu aja. Dipakainya buat apa? Buat berdendang, naik unta. Unta itu ada rumusnya. Unta itu sangat peka sekali. Makanya di Quran disebutkan afala yang furuna ilal ibili kaifa khuliqat ibil. Kadang jamal, kadang naqah. Kenapa unta Nabi Saleh pakai naqah? Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Kenapa ketika isyarat orang-orang itu beriman, maaf yang tidak beriman, pengen kemudian masuk surga sampai muncul kalimat hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kenapa jamal? Kenapa ketika diminta menganalisis unta, ibil kalimatnya, ada hikmahnya, ada pesannya. Orang jahiliyah kalau naik unta sampai dengan sekarang, itu mereka punya rumus syair. Kalau pengen lambat pakai tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. 5 sampai 10 km per jam. Jalan, ngelihat ke atas. Jalan lagi. Tapi kalau pengen cepat, pakai rajas. Mustafilun. 30 sampai 60 km per jam. Lari. Tapi saat datang masa Islam, digali itu semua, dipindahkan dari yang sekedar dendangan, lagu-lagu musik-musik, dipindahkan kepada ilmu pengetahuan. Rumus tadi berubah jadi pengetahuan. Jadinya apa? Ilmu. Ada ilmu untuk bahasa Arab namanya Alfiyah. 1002 bait, dikarang oleh Imam Malik. Rumus tadi yang tadinya musik dibawa kepada ilmu. Pakainya rojas, rumusnya rojas muzdawaj. Dipelajari sampai sekarang di pesantren. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nidawal, wa mustadin lil ismi tamyizun hasal, bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'ul nanjali. Nahu dikuasai, jadi ilmu. Ada alfiyah ilmu hadis as-Suyuti pakai rumus. Ada alfiyah di Qiraat Asyr pakai rumus. Rumusnya apa yang tadi? Jahiliyah selesai datang Islam. Yang perangkat-perangkat jahiliyah diambil kemudian diarahkan kepada nilai-nilai pengetahuan. Ditinggalkan Qur'annya, sibuk dengan dunianya. Kemudian rahmatnya mulai hilang, luntur. Diambil peradaban kemudian oleh Barat. Lalai di Eropa, Spanyol lalai diambil. Di copy paste, dikembalikan lagi ke musik. Muncul lagi rumus musik dari situ. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, T, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C, judi, leng. Tuh. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Ke situ lagi. Coba lihat. Gimana caranya tuh ketika baca Quran tuh jadi solusi. Ada semua. Nah sekarang pertanyaan saya, dari semua rahmat yang telah dititipkan kepada Nabi, yang terbesar Al-Quran. Ini rahmatnya, ini solusi. Jadi kalau Anda melihat Quran, itu solusi kita di situ.
Semua masalah kita di situ solusinya ada. Saya tanya pada Anda, maaf. Dari sekian interaksi kita dengan Al-Quran, berapa persen dari hidup kita yang pernah digunakan untuk memahami isi Al-Quran? Jangan-jangan selama ini kita baca Al-Quran tapi kita tidak memahami isinya. Karena itu dulu zaman Nabi, belajar Quran itu Masya Allah, silahkan yang menghafal. Tapi Nabi berikan kelas khusus untuk pemahaman. Nih hei yang pengusaha, saya jelaskan ayat-ayat usaha, datang sini belajar. Pengusaha datang. Hei, orang-orang yang akan belajar datang sini, saya jelaskan ayat-ayat pelajaran. Abu Hurairah datang. Ya, yang lainnya datang. Salman datang, ini datang, itu datang, belajar, jelaskan. Jadi semua belajar ayat Quran sesuai dengan kebutuhan dan profesi masing-masing. Menghafal keseluruhan, tapi mendalami bagian yang dia dapatkan dalam proses kehidupannya. Itu caranya.